Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Juliarti selaku Kepala Desa Tambung Wetan. Yang kami hormati Bapak Slamet Widodo selaku Ketua Lajismu Tambung Wetan. Yang kami hormati Bapak Tarmanto selaku Ketua RW Tambung Wetan. Yang kami hormati pula Ustadz Ustadzah TPQ Setambung Wetan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang di Masjid At-Thohirin Soko. Dan izinkanlah pada siang hari ini saya membacakan susunan acara. Acara pertama tilawatul Quran dari Rumah Tahfidz Quran Ananda Najma dan Ananda Mutia. Yang kedua pembukaan. Yang ketiga sambutan oleh Bapak Tarmanto selaku Ketua RW 4 Duko Soko dan Komite TPQ Al-Faqih. Yang keempat prakata dari Ketua Lajismu Tambung Wetan. Yang kelima prakata dari Ibu Juliarti SPD selaku Kepala Desa Tambung Wetan. Yang keenam pembinaan dari Kepala KUA Kalikotes. Yang ketujuh lain-lain. Yang kedelapan penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu tilawatul Quran dari Rumah Tahfidz Quran oleh Ananda Nazma dan Mutia. Kepada Ananda Nazma dan Mutia kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Menginjak acara yang kedua sambutan oleh Bapak Tarmanto selaku Ketua RW 4 Duko Soko sekaligus komite dari TPQ Al-Faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Slamet Widodo selaku Pangarsa Lajismu di Kecamatan Kalikotes. Yang terhormat Ibu Juliarti SPD, mungkin rawuh napa dene ndak tahu saya, selaku Pangarsa di Desa Tambung Wetan. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan serta bapak-bapak dan ibu-ibu Ustadz Ustadzah pengasuh TPQ se-Desa Tambung Wetan. Dan yang terhormat tamu undangan yang tidak bisa kami sebut namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, keimanan, keislaman sehingga bisa bertemu, bersilaturahim
di Masjid At-Thahirin Suko RW 04. Tidak banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada sesuatu apapun, dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian sambutan dari saya. Apabila saya secara pribadi kurang berkenan atau ada kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf. Yang Bapak dan Ibu, saya mohon maaf dan sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tarmanto telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya prakata dari Ketua Lajismu Tambang Wetan, Bapak Slamet Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah usikum binafsi taqullah faqad fazamtakun. Ustaz Ustazah sarta tamu undangan ingkang dipun rahmati Allah, puji dalasan syukur alhamdulillah kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang tansah nyekapi kabutuhan kita panjenengan. Shalawat dan salam mugi katepaken lan kalimpahaken dumateng baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini Lajismu bersama dengan Infakmu mengadakan satu event kebersamaan, yaitu untuk pentasarufan Infakmu. Perlu kita beritahu bahwa Infakmu ini adalah suatu jimpitan harian, jimpitan akhirat, bukan jimpitan RT, tapi jimpitan akhirat, yang mana diberikan pada munfid setiap rumah yang berkenan untuk investasi akhirat. Setiap bulan kita kumpulkan dan setiap bulan kita tasarufkan. Jadi tidak ngendon yang rekening, namun insya Allah kita langsung tasarufkan di berbagai lini, baik fuqara wa masakin, anak yatim, pembangunan fasilitas ibadah, pembangunan umum dan lain sebagainya. Insya Allah program Infakmu ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Dari perjalanan 6 bulan ini, alhamdulillah perolehan bulan demi bulan mengalami peningkatan dan penambahan, baik jumlah jumlah peserta yang ingin menjadi munfid maupun jumlah pendapatan dari pengumpulan Infakmu. Insya Allah di tahun ini akan dibentuk kelembagaan LPTHI. Nah, nanti Pak Kepala KUA alhamdulillah ini sakit rawuh bagaimana ke depannya, biar beliau nanti yang memaparkan. Kami selaku lembaga Lajis insya Allah bersinergi, siap bekerja sama untuk mewujudkan generasi Qur'ani. Seperti yang dihadirkan di sini adalah salah santri dari Rumah Tahfidz Quran yang baru diresmikan 2 bulan yang lalu ya Mas, 2 bulan yang lalu, yang tempatnya di Fastabiqul Khairat, kampus Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah di situ, dan kami merujuk bagi santri-santri TPA yang sudah menguasai Al-Quran untuk melanjutkan sekolah ke situ. Untuk apa? Lebih meningkatkan. Karena apa? Materi di TPI sama materi di Rumah Tahfidz Quran berbeda. Sehingga insya Allah dari situ akan terbentuk suatu generasi yang Qur'ani betul. Kemudian harapan kami juga pasca ini nanti silahkan pengasuh-pengasuh ini berembuk. Kira-kira metode pembelajaran atau majelis ini perlu dilestarikan atau tidak? Perlu ada kesinambungan atau tidak? Di sini insya Allah kami undang sekitar 16 TPI. 16 TPI. Nah silahkan saling berkomunikasi. Nanti ada satu moderator. Sehingga nanti bila berlanjut insya Allah kita programkan. Dari kami siap memadai keberlanjutan dari 16 TPI, kemungkinan bisa lebih
menambah atau meluas lagi ngeten. Karena apa tambak baru ngeblekan baru dua TPQ sementara. Kemudian Kalikotes ada 3 TPQ dan Tambong sebagian. Majelis ingkang dipun rahmati Allah, kami berbangga dan bersenang hati bila kami dapat langsung sebagai jembatan amaliyah dari kepercayaan Unfid, pencarian Muzaki yang selama ini alhamdulillah perjalanan kami setiap tahun ada peningkatan dan adanya terobosan baru, sehingga sudilah kiranya Bapak Ibu semuanya untuk bisa mensalurkan dari rezeki yang Allah berikan pada kita semuanya melalui lembaga kami. Dan majelis yang hadir ini sudah mari kita kerjasama, saling mengingatkan, saling ta'aruf, saling berfastabiqul khairat untuk demi kebaikan umat muslim, demi keutuhan umat muslim, sehingga di program infakmu ini pun insya Allah kita tidak menyeluruh, dalam pentasarufannya menyeluruh, tidak sekedar keluarga Muhammadiyah, namun semua umat kita layani. Siapapun umat, siapapun golongannya, insya Allah kita siap memberikan pelayanan dikala memang membutuhkan dan memerlukan. Dan alhamdulillah juga pada bulan ini juga kami Layis Ungu bisa ikut membiayai pembiayaan beasiswa salah satu siswa di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Alhamdulillah bisa ikut andil di sana yang mereka mengalami kesulitan pembiayaan. Alhamdulillah kita bisa mencukupi 2 tahun pembiayaan sekolah. SPP-nya alhamdulillah bisa kita biayai. Alhamdulillah. Termasuk alhamdulillah kemarin kita juga dapat investasi di Rumah Tahfidz Quran dengan Layis. Semoga dengan investasi kita nanti ikut bisa memperlancar program pembelajaran, dan insya Allah kita juga ikut mempromosikan bagi anak-anak yang sudah bisa Quran untuk meningkatkan pembelajaran di Rumah Tahfidz Quran. Demikian perkataan dari kami, dan mohon maaf pada kali ini Bu Kades tidak bisa hadir. Nanti langsung pada pembinaan pada Bapak Kepala KUA, mohon nanti satu saran, satu hasungan, satu pencerahan di kedepan hari. Semoga keberadaan TPQ di wilayah Kalikotes ini akan semakin maju dan terlindungi secara hukum, mungkin bisa berbadan hukum atau akan lebih maju lagi untuk yang lebih baik. Demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Slamet Widodo telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya pembinaan dari Kepala KUA Kalikotes. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus dari Layismu Ranting Kalikotes, Bapak pengurus masjid atau Hirin, dan Ustazah ya, TPQ sedesa Tambong Wetan niki. Tambong Gemblegan Kalikotes. Kok goreneng 16 ini? Nah niki. Sebagian. Niki dibuka untuk apa ta? Ndak ada pangling kalih kula ta. Lah niki kepalane ketuane Batko TPQ Kalikotes diundang mboten Mas? Mak Slamet. Wah niki sebenarnya saya juga pengen ketemu ketua Batko nih. Saya selama di sini katanya ada ketua Batko tapi tidak pernah laporan pada saya. Nah, ketua Batko, Badan Koordinasi Batko TPQ.
Ya alhamdulillah, puji syukur pada kita semua, kita sampaikan, kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir dalam majelis ini. Untuk yang pertama kali kita berjumpa ya, Ibu Ustadz Ustazah dari TPQ ya. Dan alhamdulillah siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat nggih. Alhamdulillah. Untuk kemudian salam dan salawat Allah senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk kesempatan pagi siang hari ini sedikit akan kami sampaikan beberapa hal ya, terkait dengan TPQ. Kemarin hari Jumat terakhir adalah pendataan bagi TPQ yang belum punya izin operasional. Di Kalikotes itu kemarin ada yang masih mengusulkan 8. Datanya masuk pada saya. Yang lainnya kepunyaan ibu-ibu ustaz-ustaz sudah masuk napa dereng? Pun. Ya, alhamdulillah. Tiap tahun ada perpanjangan juga. Nah, ini harus perpanjangan. Nanti kalau tidak melakukan perpanjangan bisa tidak tercover lagi. Karena apa? Izin operasional. Memang kita bicara tentang sejarah TPQ. Zaman dulu itu kan sebelum adanya TPQ kan cuma ngaji biasa. Kalau zaman saya masih kecil itu ngaji ya ngaji ngiring masjid ndak malam minggu. Bukan enten sing tesih merasakan seperti niku. Mungkin sausia sebulan niku. Nggih mboten Bu. Zaman cilikane ngiring ngaji malam minggu teng masjid ngoten nggih. Ndak malam minggu ngaji diulang oleh seniori atau kakak atau takmir masjidnya. Namun lambat laun ngaji semakin banyak. Di masjid ada pertemuan anak-anak ngaji diulang. Akhirnya apa? Mendirikan suatu lembaga pengajian. Di sana ada masjid sana. Akhirnya apa? Timbul dengan gerakan dengan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah dulu metodenya itu masih untuk TPQ biasanya menggunakan metode pembelajaran napa Bu ini jenengan? Nah, Iqra. Iqra. Itulah lazim. Setelah munculnya Iqra ada muncul lagi metode yang agak baru qiraati. Mboten ngangge qiraati nomor tetep sing ngangge Iqra. Nek kagem bapak-bapak ngangge Al-Barqi, pakai metode Al-Barqi. Al-Barqi itu belajar secara tuntas 3 bulan bisa membaca Al-Quran. Paling boten. Nah untuk sebetulnya saya menginginkan ini pertemuan ini tidak cuma dari ya nanti mungkin ke depannya TPQ pengurus ustadzah sekecamatan. Ini Pak selamat nggih polopornya. Karena selama ini ketuanya saya juga ngerti tapi tidak pernah laporan. Tidak ada istilahnya apa nggih? Kok bertanya atau lapor tidak pernah ada. Memang saya menginginkan untuk TPQ sekecamatan Kalikotes itu kalau bisa mulai dari pembinaan dari ustadz ustazahnya, pembinaan tentang kepengurusannya itu biar semua bisa memahami. Karena apa? Karena untuk sementara ini yang nanya TPQ iki sing ngurusi ya kuwi sing ngurusi ya kuwi sing mulang. Nggih mboten Mbak Ning. Nggih mboten Mbak Ning. Ya, ngerti karo Mbak Ning. Jadi ya sing ngurusi isih mulang isih mikir arah didik piye carane golek duit. Nggih to? Kok nek bocah ra mlebu piye carane mlebu? Lah itu karena TPQ. Maka saya mengharapkan yang namanya TPQ itu berusaha untuk dibuat secara struktur supaya
berjalannya pembelajaran itu benar-benar maksimal. Tidak usah jauh-jauh, di dekat saya ketuane ya gurune, ya sing ngulang ya ketuane istaris Inggris salah siji iki ora mangkat rai iso ngaji. Lah iki kendalanya TPQ di sini. Sehingga program-programnya belum bisa tertata. Karena apa? Karena rata-rata yang namanya TPQ itu menginduk kepada masjid ataupun musola. Lah seharusnya yang bertanggung jawab tentang keberadaan pengelolaan itu adalah takmir masjid atau takmir musola itu. Atau mungkin dalam catatan sing gelem ngurusi ngaji ndak pernah laporan kali takmire gur manggon nang masjid tok. Lah seperti itu kadang-kadang seperti itu. Akhirnya nun sewu mohon maaf dari pirai sepuh takmir yo wis kono do ngaji yo. Akhirnya tidak pernah tersentuh atau mungkin karena tidak pernah dimintai pertimbangan atau apa nasihat akhirnya diem mawon. Lah itu permasalahannya. Karena yang namanya TPQ itu sama seperti kita menyelenggarakan pembelajaran di pendidikan formal. Cuma formal dan non formal. Kalau formal itu SD SMP itu kan formal. Itu kalau TPQ kan istilahnya apa? Tambahan bagi anak-anak daripada dodolan. Namun supaya bisa memasuki lain-lain pada siang kali ini, bahwasanya yang perlu saya tanyakan, pertemuan semacam ini perlu ada tindak lanjut atau tidak? Perlu pembinaan lebih lanjut atau tidak? Gimana? Perlu? Nanti kita sistem berjenjang. Insya Allah berjenjang kita adakan pertemuan dan semoga nanti semakin meluas. Dan bila berkaitan dengan job tadi, pengurusan legal tadi, bisa nanti sering ke KUA menanyakan apa syarat-syarat yang harus ada, kemudian kerjasama dengan penyuluh, dan bila perlu dengan lembaga yayasan, bisa di mana yayasan mau di bernaung, boleh di Muhammadiyah, boleh Nadiin atau boleh yang lainnya, silahkan. Nanti minta petunjuk dari yayasan tersebut atau kelembagaan itu. Ustadz Ustazah dan tamu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pentasarufan dana kelembagaan untuk kelembagaan TPQ dan Rumah Tahfidz Quran yang bersumber dari program Infak Mulayis. Itu kami mohon untuk berdiri di depan sini, yaitu pertama dari perwakilan TPQ Al-Kausar, kemudian TPQ Darul Ulum, TPQ Al-Faqih, kemudian TPQ Al-Huda, sama TPQ Al-Furqon dan Al-Fatonah. Dipersilakan 8 TPQ dulu. Silahkan maju di depan ini, teman-teman, pada Pak Kepala KUA Pak Syahri diperkenankan untuk memberikan dana kelembagaan untuk ke TPA. Monggo silahkan berdiri di sini berdadir. Berdadir.
Selanjutnya kepada TPH Nurul Janah, kemudian TPH At-Taqwa, TPH Al-Istiqomah, Manarul Islam Tambak Sari, Al-Husna Lestari, Rumah Tahfidz Quran, serta panitia festival Al-Quran. Dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Ibu Asyah, monggo Bu Asyah, Bu Ambar dipersilahkan. Demikian Bapak Ibu Ustadz Ustazah TPQ ada, dan kami atas nama Lembaga Al-Aziz banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga berilah kami doa kami bisa melangsungkan program ini secara istiqomah, kedepannya lebih baik, dan semoga dari sekedar tali asih yang kita aturkan semoga bermanfaat. Ada TPA yang belum terpihaki sing rawuh niki? Mbon semuanya? Ini yang belum hadir itu di Al Barokah Tambung Kulon enten. Al Barokah Tambung Kulon belum ada. Asidiki Tegalrejo enggak ada. 1 2 3. Al Huda Muningan rata ke dhewe. Nggih, insyaallah mugi barokah. Demikian atas Al-Aziz, sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan pembinaan ini semoga dapat berlangsung. Kami kembalikan pada pengacara. Akhir kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.